Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Ini aku mau sharing sesuatu sekalian nanti kalau misalnya aku pengen pick a card, kita bisa sekalian ya. Tapi yang pasti sebelum aku lupa sih, aku ingin sharing tentang betapa pentingnya kita mengenal diri sendiri. Gitu. Ya teman-teman, di sini mungkin sering dengar ya tentang mengenal diri sendiri, dan percaya nggak percaya di luar sana tuh sebenarnya banyak banget loh orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri. Kita contohnya misalnya gini, kita bisa tanya ke orang, "Eh, apa sih yang kamu mau gitu dari hidup ini gitu misalnya ya, atau yang kecil aja, hobi kamu apa gitu." Aku tuh beberapa kali juga mendapati banyak yang nggak tahu hobinya apa, banyak yang nggak ngerti di hidup ini mau ngapain gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah menyiratkan bahwa mereka nggak kenal sama dirinya. Karena kalau mereka tahu dirinya mereka itu siapa ya, mengenal dirinya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku lontarkan itu bisa dijawab dengan mudah gitu. Nah, kenapa di sini aku bilang penting untuk mengenal diri sendiri, bukan karena untuk ngejawabin pertanyaan tadi ya, tapi mengenal diri itu salah satu faktor yang besar untuk mengarahkan kita mau ngapain di hidup ini. Dan merupakan juga satu-satunya pegangan yang bisa kita pegang gitu dalam mengarungi kehidupan. Jadi kita tidak lagi berpegang dengan faktor di luar diri. Kita tidak berpegang kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua, orang yang kita sayang gitu, kepada anak, kepada pasangan. Kita nggak akan lagi berpegang kepada mereka kalau kita kenal siapa diri kita sesungguhnya. Nah, jadi selama perjalanan hidup aku pun semakin aku mengenal diri aku semakin ajak gitu. Aku semakin tahu, oh, this is me, ini aku. Itu kalau orang misalnya mau ngajakin aku begini, mau ngajak begitu, aku bisa tetap open mind gitu ya, untuk menerima ajakan mereka, untuk melihat mereka berbagi sesuatu yang mereka suka gitu ya. Aku explore aja dan aku memperhatikan. Tapi pada akhirnya aku akan memfilter itu, dan aku akan tahu bahwa mana yang sesuai dengan aku karena selaras dengan diri aku, mana yang enggak. Nah, seringnya kan makanya kita hidup seperti diombang-ambing keadaan adalah karena kita tidak tahu kita itu siapa. Nah, nantinya ketika kita sudah bisa mengenal diri kita, gitu ya, kita tahu kita itu siapa, pada akhirnya kita akan mengenal jiwa kita. Ini lucu ya, ada diri, ada jiwa. Nah, diri ini menurut aku adalah yang misalnya, kalau misalnya tadi aku tanya hobinya apa sih Dame gitu kan, terus senangnya apa sih gitu kan, terus pilihan-pilihan bajunya yang sesuai itu apa, bacaan bukunya apa. Nah, itu adalah diri gitu, itu diri. Tapi ketika kemudian diri ini kita sudah akrab ya, sampai kepada kayak kejelekannya Dami itu apa, kelemahannya Dami itu apa, itu dikenali sampai kita akhirnya udah paham betul banget nih ya. Jadi diri kita ini adalah kitab suci yang sesungguhnya teman-teman. Kita gimana mau mengerti sesuatu di luar diri kita kalau kita aja belum ngerti diri kita. Jadi diri itu digali, dipelajari, dikaji. Kita tidak mengkaji hal di luar itu, karena seluruh misteri kehidupan, seluruh petunjuk Tuhan itu ada di dalam diri. Ya, nanti kalau ini sudah mulai bisa dijalani pelan-pelan, lama-lama kamu akan paham kenapa dunia ini seperti ini, kenapa Tuhan menciptakan manusia seperti ini, gitu. Jadi ya, mungkin ini agak beda gitu dari yang kedengaran pada umumnya gitu ya, karena nggak banyak aku dengar juga orang menyuruh kita mengkaji diri. Kebanyakan orang-orang dengan dogma-dogma dan doktrin yang biasa akan selalu
menyuruh kita mengkaji suatu buku, mengkaji suatu ilmu, tapi jarang ada yang bilang mengkaji diri. Nah, udah nih, kalau kamu udah kenal siapa kamu, lama-kelamaan kamu kenal, bisa membedakan mana suara hati, suara jiwa itu ya, dan mana bukan gitu. Dan apa itu lebih penting lagi daripada mengenal diri, karena ketika kita sudah mengenali jiwa kita, posisi kita di hadapan Tuhan itu, hidup itu sudah akan makin bukan kita yang kendalikan secara sadar ya. Kita secara sadar akan menyerahkan seluruh kendali kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Dan itu rasanya nyaman, rasanya enak. Awal-awal memang akan menakutkan, tapi lama-lama kita akan tahu tuh, oh ini yang namanya berserah diri. Nah itu agak jauh nanti. Itu aku semuanya learning by doing. Aku tidak diajari siapapun. Aku hanya mencontoh orang-orang yang menurut aku punya pengalaman hidup yang sama dan mereka survive karena mereka pada akhirnya memiliki kebijaksanaan dan pemahaman bahwa pada akhirnya kita hanya satu individu yang bertanggung jawab atas diri kita. Jadi kalau kita menghabiskan sekian waktu di bumi ini hanya untuk mempelajari hal di luar diri kita, itu menurut aku sia-sia sih. Itu menurut aku yang namanya menyia-nyiakan waktu hidup gitu ya. Bukan berarti kamu nggak boleh belajar hobi lain ya, bukan berarti nggak boleh belajar tentang misalnya mau astrologi, mau mempelajari kedokteran, belajar psikologi itu boleh, tapi the ultimate knowledge itu ya, pengetahuan yang ultimate itu adalah, kalau menurut aku adalah pengetahuan tentang diri. Karena ketika kita kenal diri kita bisa membawa diri kita dengan baik, governing ourselves ya, itu adalah hal yang paling susah. Mengendalikan diri itu adalah hal yang paling susah. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, di dunia ini nggak ada lagi yang bisa mengendalikan kita. Jadi konsep kebebasan, freedom itu kita punya. Selama ini kan kita merasa diri kita merdeka, kita merasa kita bebas. Tapi di dalam pikiran itu kita tidak bebas gitu. Nah, ketika seseorang sudah mengenali dia itu siapa, dia akan memiliki freedom itu. Contohnya, aku itu ya, baru ngeh gitu betapa aku tidak kenal diri aku itu sekitar waktu itu sih aku mungkin 27 tahun gitu. Jadi kisahnya menarik. Aku lagi berantem hebat sama temen deket aku ya, sahabat gitu, cewek. Kita tuh temenan udah lama. Dan memang tabiat kita sama-sama keras ya. Dan selama temenan, aku tuh orang yang kalau berteman itu sangat intim. Artinya, aku akan kenal kebiasaan teman dekatku. Dan aku juga akan membuka diri supaya mereka mengenal kebiasaan dekat aku juga gitu. Jadi, kebiasaan hidup aku gitu ya. Jadi, kita kayak misalnya kita shopping bareng, kemudian kita saling mengenal lah. Kita saling mengenal, oh si Dame kan sukanya ini, dan apa yang terjadi ketika suatu hubungan pertemanan yang sangat dekat, yang terjadi adalah kita saling mempengaruhi. Aku baru tahu kalau aku tidak mengenal diri aku selama ini ketika kita berantem hebat dan kita saling nggak ngomong gitu ya, kita diem-dieman selama lama loh itu, karena emang luar biasa dahsyat gitu berantemnya. Dan karena kita akhirnya tidak berkomunikasi, tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama, akhirnya aku sebulan nggak teleponan misalnya sama dia, sebulan nggak teleponan, oke. 2 bulan nggak teleponan, aku mulai menyadari ada yang aneh di dalam kamar aku ya. Aku mulai lihat barang-barang di kamar aku, di meja rias aku, kemudian buku-buku yang aku baca. Aku mulai ngerasa kayak asing dengan apa yang aku punya. Kemudian 3 bulan, jalan 3 bulan, aku baru mulai ngeh. Itu semua adalah buku-buku, kosmetik-kosmetik, style-style pakaian, itu adalah style dia semua. Yang pada waktu temenan, karena kita akrab, karena kita ngerasa get along together-nya enak gitu ya, nyaman, terjadilah asimilasi itu. Apa sih itu bahasanya? Aku nggak ngerti deh. Terjadilah percampuran yang dimana
karena aku tidak tahu, apalagi aku empat kan, kalau empat itu gampang banget tercampur dengan lingkungannya. Jadi ternyata dia sebagai karakter yang juga kuat itu membawa aku masuk ke dalam dunianya dia, yang aku pikir itu adalah duniaku. Jadi ketika orang yang nggak ada, gue baru nyadar, man, sejak kapan gue punya body lotion baunya rempah gitu. Padahal aku tuh sukanya baunya bunga, aku suka bau yang manis, sedangkan teman aku itu suka bau-bau rempah, yang akar gitu ya. Bau-bau kayu, terus baju-bajunya juga segala macam. Aku lihat isi lemari aku, sejak kapan gue suka baju batik kayak gini gitu ya. Nah, di situ aku kayak kena tampar yang kayak, oh my god, dame gitu. Lu kehilangan identitas gitu, ngerti kan? Nah, itu salah satu pertanda kita nggak bisa kenal siapa kita. Dan itu terjadi juga kalau misalnya kita pacaran. Pokoknya di mana kita berada dan di situ terjadi interaksi yang kuat, intens. Nah, itu buat orang-orang yang empatik, buat teman-teman yang lebih apa ya, lebih compassionate lah, lebih penyayang. Itu biasanya bisa kebawa. Makanya di kitab-kitab suci juga dibilangkan, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena kita bisa dengan mudah terbawa, apalagi kalau kita nggak tahu diri kita tuh siapa. Nah, jadi dari situ aku udah mulai, oh ya ampun, aku nggak kenal ya dengan diri aku. Oke, itu. Aku udah mulai bebenah tuh. Aku keluarin semua benda-benda yang menurut aku, this is not me gitu. Ini bukan style gue, bukan bau yang gue suka, bukan makanan yang gue suka. Kemudian aku selama berbulan-bulan, kemudian semakin aku dewasa juga gitu. Aku merenung. Akhirnya aku melihat ke belakang dengan relationship aku yang lain, dengan pilihan-pilihan hidup aku. Sesungguhnya siapa sih yang menentukan hidup aku selama ini? Apakah lingkungan aku yang aku kira aku gitu ya? Atau memang aku benar-benar yang menentukan gitu? Nah, jadi sampai akhirnya aku bisa menerima bahwa oke, mungkin penting nih buat gue kenal gue tuh siapa. Akhirnya aku tulis, aku tuh begini ya. Sebagian ada proses journalingnya ya, proses menulisnya, tapi sebagian lain aku belajar untuk menghargai bagaimana hidup mendatangkan orang-orang untuk membentuk aku. Kita juga ketika kita kenal siapa kita juga tidak boleh menutup diri terhadap bentukan semesta gitu. Jadi orang-orang akan datang terus ke hidup kita dan akan membentuk kita. Dan yang aku lakukan akhirnya adalah mengambil yang bermanfaat, mengambil yang sesuai, selaras, sevibrasi dengan aku. Dan ketika ada hal-hal yang tidak sevibrasi ya, itu aku filter, aku let go. That's not me gitu. Nah, jadi mengenal diri itu juga akan membentuk self love yang besar, karena kamu akan berani berkata tidak ketika ada hal-hal yang mencoba masuk ke dalam hidup kamu, mencoba mempengaruhi lifestyle kamu, pilihan-pilihan hidup kamu. Tapi ketika kamu berani untuk bilang maaf, itu bukan gaya saya, maaf saya bisanya sampai di sini, tidak bisa seperti yang kamu mau gitu kan. Itu akan terbentuk self love, karena artinya kamu memilih dirimu daripada memilih mengikuti kemauan orang. Dan di sini bedanya tipis, jadi semuanya butuh praktek teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nih sharing kayak gini, aku harap sih teman-teman mau mempraktekannya gitu, karena percuma kita baca buku banyak banget tentang self help, kita baca buku tentang spirituality dan ikut kelas ini, ikut kelas itu, tapi kalau nggak dipraktekin, nggak ada skillnya, percuma. Semua dalam hidup ini harus dipraktekin. Ya anak kecil aja kan bisa jalan karena dia terus mencoba berjalan gitu ya. Jadi semua ilmu yang kita dapat juga akan tumbuh kebijaksanaannya, akan semakin kuat kalau kita berani mempraktekkan. Nah, nanti dari situ, ketika kita sudah mengenal diri, oh, satu lagi yang mau aku ingetin, mengenal diri itu bukan berarti kita cuma kenal apa yang kita suka ya, tapi kenalilah kelemahan-kelemahan kita. Kenalilah
keburukan-keburukan kita, dan ditulis aja, nggak apa-apa. Dan itu bukan untuk bukan untuk dimaki-maki, bukan untuk dikutuk gitu. Tapi supaya kita tahu nih, oh kekurangan gue ini, kelebihan gue ini gitu. Kalau kenapa aku selalu nyaranin ditulis? Karena kalau di kepala itu nggak kelihatan. Kita cuman, oh ya gue orangnya pilih kasih, oh gue nanti itu lupa, itu bisa lupa dan ketiban gitu. Tulis aja, kayak kamu bikin planning mau belanja berapa duit 1 bulan, kan itu ada tuh. Kita bikin bikin hal yang sama, keburukan aku apa, kelebihan aku apa, makanan yang aku suka apa gitu ya. Kan ini kita juga punya waktu luang yang lumayan ya, karena pandeminya kan tinggi lagi. Usahakan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengkaji diri, lalu dipraktekin. Kalau sudah kelihatan yang baik mana, yang buruk apa, sehingga kita bisa menumbuhkan penerimaan diri. Itu dia satu lagi, acceptance, penerimaan. Mengenal diri, dengan mengenal maka akan timbul rasa sayang. Ya, kalau kita nggak kenal, kita nggak akan sayang sama diri kita. Tapi kalau kita kenal, oh ternyata gue ini ya gitu, kita akan timbul rasa, wah ternyata saya tidak sempurna, and that's okay because nobody is perfect gitu. Kita akan timbul rasa penerimaan, rasa sayang, yang akhirnya ketika orang menghina kita, ketika kita dibully orang, kita nggak akan lagi merasa benci sama diri kita, tapi kita akan merasa sayang dan biarin aja orang ngomong apa gitu loh. Dan dengan kita mengenal kekurangan-kekurangan itu pun, jadinya kita tahu, oh mana nih yang bisa aku ubah gitu ya. Karena kekurangan-kekurangan itu ada untuk kita improve, untuk kita tingkatkan. Tuh. Jadi bahasanya juga harus lebih nice. Keburukan itu jangan kita bunuh ya, jangan kita hilangkan, tapi kita transmutasikan menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat. Kita tingkatkan, kita ubah yang baik gitu loh. Nah, jadi situ. Lalu nantinya masuk ke fase berikutnya, itu mengenal jiwa. Kalau kita sudah mengenal jiwa, akhirnya kita tahu jalan hidup kita tahu siapa diri kita, posisi kita di semesta ini. Dan itu nanti rasanya akan semakin ringkes, hidup makin ringkes, makin nikmat. Kita akan semakin bisa bersabar sama keadaan. Dan kita nggak lagi yang kabur dari masalah, nggak lagi melihat suatu kekurangan diri itu sebagai aib ya. Tapi kita melihatnya sebagai hal yang, oh baik, sini saya perbaiki gitu, dengan lembut gitu. Aku mungkin ngomongnya agak belepotan karena emang aku bingung gitu. Aku ingin sharing ini karena menurut aku ini bermanfaat banget buat banyak orang, dan banyak orang juga belum bisa sampai ke fase itu gitu. Karena prosesnya butuh kesabaran dan butuh keberanian gitu ya. Dan selain itu akan banyak healing terjadi kalau kita berani mengenal diri kita. Kita berani menerima diri kita. Acceptance itu adalah kesembuhan sejati. Selama kita tolak kenyataan hidup, selama kita tolak diri kita nggak akan bisa menyembuhkan luka batin apapun, nggak akan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tapi kalau kita sudah mau menerima kenyataan gitu ya, ini bukan pasrah ya, menerima kenyataan itu bukan berpasrah, tapi menerima bahwa memang hidup saya begini, ngerti kan? Menerima bahwa saya tidak punya kendali atas apa yang Tuhan sudah atur semuanya. Jadi nggak ngotot, nggak ngoyo, nggak marah-marah. Jadi kalau masih banyak amarah, itu masih banyak ketidakterimaan di dalam. Nah, itu prosesnya panjang. Aku juga masih dalam proses itu. Dan seperti mengupas bawang, berlapis-lapis. Banyak yang harus aku terima dari hidup aku. Banyak yang harus aku, dan terima dari hidup itu artinya menerima kenyataan bahwa misalnya
si A yang tadinya aku kira jahat, ternyata dia sebenarnya yang paling sayang sama aku. Akunya aja yang nggak bisa lihat itu. Gitu. Banyak yang harus diterima bahwa dalam beberapa kejadian sebenarnya akulah yang bersalah, gitu loh. Bisa nggak kita menerima itu, gitu teman-teman? Karena kalau kita bisa menerima itu, menerima bahwa mungkin 50% dari kejadian dalam hidup kita adalah kesalahan kita. Atau mungkin malah 100% itu adalah andil kita, gitu. Dan kita selalu menyalahkan keadaan. Gitu ya. Nah, aku sih pengen gitu bikin kelas tentang ini, tapi aku masih bingung bagaimana memformulasikannya gitu. Kelas tentang acceptance itu, penerimaan, tentang self love, tentang mengenal diri gitu ya. Aku masih mau tahu sistemnya bagaimana gitu, karena balik lagi aku bukan seorang coach yang mendapat ilmu dari belajar gitu. Ini semua pure pengalaman aku yang sangat-sangat pribadi sifatnya gitu ya, perjalanan yang sangat spiritual dan personal, dan aku yakin semua manusia pun bisa mengalami hal yang sama karena aku sama kalian gak ada bedanya gitu. So ini panjang banget ya aku ngomong. Aku akan reading sekarang. Aku bikin pick a card aja. Mau pakai kartu yang baru. Pesan semesta aja ya, yang simple. Aku akan bikin 4 spread. Terserah teman-teman mau pilih 1, 2, 3, atau 4-4-nya. 1. Sumpah dia. 2. 3. 4. Oke, mari kita reading dengan ringkas dan cepat. Semoga ringkas dan cepat. Takutnya kalau kelamaan teman-teman bosan. Yang pilih nomor 1, kamu dapat I am love. Aku adalah cinta itu sendiri ya. Jadi di sini di belakang kartunya ada tulisan love isn't something we need to seek. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang harus kita cari. Cinta itu adalah sifat alami kita. Cinta itu adalah kita. Dan kalau kita tidak mempunyai kasih terhadap diri kita, nggak punya cinta gitu ya, itu karena kita sudah membangun blokir dalam diri kita, blok dalam diri kita yang menghalanginya. Jadi kalau kita bisa memberikan kasih sayang kepada diri kita bisa menjadi apapun yang kita mau, ya. Ngerti nggak? Jadi kalau kita menyayangi diri kita, itu artinya kita mengizinkan diri kita untuk berkembang, mengizinkan diri kita untuk membuat kesalahan, mengizinkan diri kita untuk tidak sempurna. Dan apa yang terjadi ketika kita memberi izin yang begitu luas kepada diri kita, memberi cinta yang begitu luas dan tidak terkondisi terhadap diri kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Kita bisa bebas berkreasi, kita bisa bebas berkarya tanpa takut salah, tanpa takut membuat, tanpa takut malu gitu ya, karena kita adalah kritikus diri kita yang paling besar. Kita adalah orang yang paling kejam yang memprotes diri sendiri. Ya nggak? Ya nggak? Coba ingat-ingat, kalau kita bikin kesalahan, siapa yang marah paling besar terhadap diri kita? Itu pasti kita. Orang lain mungkin akan marah, akan ngata-ngatain, tapi yang tidak bisa memaafkan diri kita biasanya adalah diri kita sendiri. Jadi tumbuhkanlah diri,
tumbuhkanlah cinta itu di dalam diri kamu, buat kamu yang pilih kartu nomor 1. Dan kalau kamu udah bisa sayang dan menerima diri kamu apa adanya, lihat deh, nanti kamu akan ngerasa lebih longgar menjalani hidup. Nggak terlalu perfeksionis, nggak terlalu takut-takut bikin salah gitu. Karena hanya manusialah yang tidak punya maaf gitu loh. Alam ini sangat pemaaf. Lihat, sudah berkali-kali dirusak. Tapi kita nggak musnah kan dari sini. Kita tetap aja ada di atas bumi ini. Karena Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pemaaf. Hanya manusia yang tidak punya rasa maaf yang besar. Nah, berikanlah maaf itu kepada diri kamu. Berikanlah cinta, berikanlah kesempatan, peluang-peluang yang selama ini harusnya kamu ambil, tapi karena kamu takut salah, kamu takut kecewa, kamu takut gagal, maka tidak kamu ambil. Ya, so I am love. Kamu adalah cinta itu sendiri. Jangan cari di luar, because kamulah yang bisa membuat diri kamu bahagia, bukan orang lain. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2. I deserve to be kind to myself. Aduh, gambarnya agak-agak ini ya, pornografi. Tapi aku harap teman-teman mengerti ya, ini adalah seni. Gitu. Ya, aku pantas, aku layak kok mendapat kebaikan diriku sendiri. Ini sama aja sama yang tadi. Jadi dia bilang, nggak cuman orang lain loh yang layak mendapatkan kasih sayang kamu. Nggak cuman orang lain yang layak mendapatkan waktu kamu, energi kamu. Kamu sendiri pun harus memberikan the same amount, besarnya cinta yang sama yang kamu berikan ke orang lain. Perhatian yang sama kepada orang lain itu juga kamu kasih ke diri kamu. Jadi jangan sampai kita sayang nih sama anak kita, kita sayang nih sama pasangan kita sayang nih sama gebetan kita atau apapun ya, sama motor kita, mobil kita, dogi kita gitu. Tapi kita nggak sayang sama diri kita gitu. Kita kasih itu semua, kita kasih tenaga kita, waktu kita buat orang lain. Tapi buat diri sendiri, giliran buat diri sendiri kayaknya pelit banget gitu. Kayaknya mau makan aja cari promo gitu kan, mau beli baju aja cari yang diskonan atau cari yang second. Aduh, jangan kayak gitu sayangku ya. Itu ya yang tadi aku ngomongin, dari yang awal tadi aku bilang, kamu adalah kunci kehidupan kamu sendiri, bukan di orang lain. Kuncinya itu ada di diri kamu. Jadi berakrab-akrablah dengan diri, berintim-intimlah dengan diri dulu, baru kamu bisa berintim sama orang lain. Mengkaji diri, kenali diri, dan di sini juga forgive yourself, maafkan diri kamu. Kalau kita sudah bisa memaafkan diri kita dengan tulus, maka kita akan punya kacamata yang beda melihat dunia. Kita akan bisa lihat bahwa ternyata orang lain pun kayak kita, layak dimaafkan. Itu ya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3. I choose happiness. Yes, aku memilih kebahagiaan. Aku memilih untuk bahagia. Jadi buat teman-teman yang pilih kartu ini, daripada nungguin keadaan menjadi sempurna, daripada nungguin jodohnya datang baru nanti gue bahagia, gue punya motor baru nanti gue bahagia, gue bisa sekolah di luar negeri baru nanti gue bahagia. Bahagia aja sekarang. Bahagialah sekarang, maka hal-hal yang baik itu akan datang. Kalau kamu nunggu hal baik terjadi baru kamu bahagia, itu nggak akan terjadi. Karena kamulah kunci kebahagiaan itu. Kamulah magnet kebahagiaan itu. Aduh, teman-teman, andai teman-teman tahu betapa ajaibnya diri kita, betapa magicalnya, powerfulnya diri kita, teman-teman nggak akan lagi mencari-cari sesuatu di luar diri. Karena kita, tubuh kita, pikiran kita, sel-sel kita itu semuanya punya energi yang bisa menarik apapun ke dalam realita kita.
Makanya jangan heran ada orang yang makin kaya dan ada orang makin miskin. Ada orang yang kena COVID, sedangkan di sebelahnya nggak kena COVID. Karena apa? Realitanya berbeda. Judulnya aja nih, kita hidup satu negara, satu kota, satu rumah. Tapi realita kita berbeda. Karena apa? Cara berpikir kita berbeda. Nah, pikiran itu adalah dapurnya membuat realita. Jadi, hati-hati dalam memikirkan sesuatu. Selalu optimis, selalu positive thinking. Positive thinking bukan artinya kita menolak atau menyanggah bahwa kita sedih ya, tapi ketika kita sedih, ketika kita marah, selalu punya pikiran bahwa ini pasti ada manfaatnya buat gue. Gue mungkin gak ngerti sekarang apa maksudnya. Tuhan kasih gue pelajaran, tapi pasti bermanfaat. Selalu ada kalimat itu di setiap kejadian, maupun baik buruknya gitu ya, mau baik mau buruk pasti ada yang bisa kamu petik di situ. Nah, balik lagi ke yang nomor 3. Udah gak usah nunggu apa-apa lagi. Jangan buang-buang waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Choose to be happy. Berbahagialah kamu sekarang. Ya kak, tapi aku dikata-katain orang nih, aku belum kawin. Ya, tapi badan aku nggak langsing, tapi aku gini. Itu pilihan kamu. Kalau kamu mau jadiin itu alasan untuk nggak happy, ya kamu akan terus-terusan nggak happy. Ya itu aja. Balik lagi aku tanya lagi kan, kok seneng sih hidup seperti itu? Aku pernah kayak gitu. Aku pernah punya banyak banget segudang alasan yang bisa aku lontarkan sebagai alasan aku nggak happy di dunia ini. Aku nggak happy karena keluarga aku tidak sempurna. Aku nggak happy karena aku nggak punya pacar tuh dulu. Aku nggak happy karena gajiku kecil. Aku nggak happy karena nggak ada yang ngerti penderitaan aku. Aku nggak happy karena apa-apa harus minta izin sama orang tua. Akhirnya apa? Aku tumbuh menjadi pribadi yang tidak menyenangkan buat orang lain. Gitu. Teman menjadi juga nggak senang temenan sama kita. Be happy aja. Emang kondisi hidup ya begini. Nah itu lagi penerimaan. Mau apa? Biarin aja, nikmatin aja. Cari hal-hal yang bikin kamu senang. Lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu akan bikin kamu happy. Dan just be happy bahwa kamu sehat, kamu masih hidup, kamu bisa makan. Syukuri banyak hal. Kalau kita bersyukur, kita happy, lama-lama kita akan menjadi magnet untuk happiness itu. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi magnet kemalangan atau bencana atau penyakit. Ya, jadi kita adalah magnet, jadi mindsetnya diubah dulu. Ketika mindset kamu berubah, perasaan kamu sudah enak, perasaan kamu sudah plong, lega, bersyukur, maka kebahagiaan bisa kamu tarik. Ini yang happiness. Oh sorry, ini yang terakhir. I embrace my uniqueness. Wah, ini benar-benar semua kartunya nyangkut banget ya dengan hal yang tadi aku terangin panjang lebar tentang bagaimana menerima diri sendiri gitu. Rangkullah keunikan kamu, terima keunikan kamu. The world needs who you were made to be ya. Dunia ini membutuhkan keotentikan kamu. Dunia ini butuh kamu yang asli. Kayaknya dulu banget aku pernah cerita bahwa Tuhan itu menciptakan keberagaman ada gunanya. Jadi janganlah kamu mau menjadi seperti orang lain. Karena kenapa Tuhan menciptakan kamu seperti kamu sekarang, itu pasti ada gunanya buat semesta. Dan kalau kamu tidak menjalani peran kamu seperti kamu yang sekarang, dan pura-pura menjadi orang lain dan menjalani peran orang lain, maka peran kamu yang asli akan dinilai kosong. Artinya kosong nih. Kayak sandiwara deh ya. Dunia ini kan panggung sandiwara sesungguhnya ya. Nah, yang ikut casting misalnya atau yang memerankan itu ada 5 pemeran, ada 5 orang. A, B, C, D, E.
Lalu si A terlahir begini, misalnya A terlahir gendut, sifatnya pemalas, tapi dia baik hati. Si B itu disiplinnya tinggi, dia rajin, tapi dia galak. Nah, jadi ada keunikan-keunikannya, ada kekurangan kelebihannya. A, B, C, D, E. Nah, si E ini dia melihat ini semua, kemudian tahu-tahu dia lupa diri. Dia lupa bahwa dia pun unik. Dia kecil, dia baik hati, dia penyayang gitu ya. Tapi dia terkagum-kagum misalnya sama sosok yang ini. Lalu apa yang terjadi? Dia memutuskan menjadi ini. Dia memutuskan menjadi jari telunjuk. Kelingking memutuskan menjadi jari telunjuk. Jadi dia kosong perannya. Tidak ada yang memainkan menjadi kelingking. Ya. Dan apa yang terjadi ketika itu terjadi di hidup ini, ketika orang-orang tidak memainkan peran yang sudah Tuhan kasih, semesta menganggap itu sebagai kekosongan peran. Dan akhirnya apa? Ini agak ekstrim ya, cuman aku nggak tahu sih. Kalau misalnya orang yang tidak menjalani perannya, biasanya dia akan mencoba menjalani peran orang ya. Di sini kan sudah ada jalan hidup, rezeki, segala macam. Dan setiap orang punya masing-masing itu beda gitu. Nah, dia nggak mau jadi dirinya. Dia maunya jadi ini. Akhirnya dia tidak mendapat rezeki yang sudah disusun buat dia. Dia tidak menjalani jalan hidup yang sudah direncanakan untuk dia gitu kan. Dia berusaha keras seperti ini. Akhirnya mogok. Kehidupannya mogok, kesehatannya mogok. Karena ya dia nggak menjadi dirinya yang sesungguhnya. Ngerti kan maksud aku ya? Moga-moga teman-teman ngerti yang aku maksudin ya. Jadi ketika kita tidak menunjukkan keaslian kita, menjadi diri kita, menjalani hari-hari sebagai kita gitu ya, sebagai Dame nih misalnya. Aku maunya mau jadi kayak Asril aja. Aku mau lembut kayak Asril. Aku mau sabarnya luar biasa kayak Asril. Akhirnya ada kekosongan di alam semesta. Sosok Dame tidak ada gitu ya. Nah, ini bikin ngaco energi alam. Akhirnya aku jadi seperti orang bingung. Kenapa aku mau jadi kayak Asril misalnya aku udah niruin cara dia berpakaian, berjalan, berpikir, tapi kok banyak aspek hidup aku yang tidak berjalan bagus gitu. Nah, itu intinya gitu. Kalau kita tidak menjadi diri kita, banyak aspek hidup kita yang tidak akan berjalan dengan baik. Karena ingat aja, Tuhan itu tidak pernah merencanakan keburukan bagi ciptaannya. Rencana Tuhan itu sangat indah. Kalau sampai kita tidak bisa menemukan keindahan itu, berarti ada yang salah dengan cara kita menjalani hidup. Itu aja. Oke, semoga pesannya bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Aku tidak bermaksud menggurui. Aku hanya sharing dari apa yang aku alami, juga kebijaksanaan yang aku dapat gitu ya. Semoga teman-teman bisa relate, dan silakan share video ini buat teman-teman yang lain yang mungkin juga membutuhkan pesan ini. Have a nice weekend. Bye-bye.